Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pastor Nelson Burini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, selama saya berdoa untuk NTT, Tuhan mengingatkan saya tentang firman-Nya untuk saya sampaikan dalam Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku yang terkasih umat Tuhan yang ada di NTT, saya mau sampaikan firman ini berbicara tentang yang terdahulu. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya mau sampaikan bahwa satu sisi yang terdahulu adalah umat Tuhan dalam jumlah yang banyak di Indonesia ada di NTT. Satu provinsi mayoritas orang percaya. Oleh karena itu menunjukkan bahwa terdahulu dari provinsi-provinsi yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini menunjukkan bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan, dalam penggenapan firman, dalam penggenapan Injil. Oleh karena itu, ini akhir daripada akhir zaman. Berbahayanya adalah kalau kita tidak memperhatikan kerohanian kita, maka kita mengalami yang namanya stagnasi atau kemunduran. Oleh karena itu, status menjadi orang percaya, ya, bukan hanya status menjadi anak Allah saja, tetapi status kita kelihatan dari buahnya. Firman Tuhan berkata dari buahnya, kamu kenal siapa mereka. Siapa mereka adalah siapa yang ada dan mengikuti siapa. Itu akan menunjukkan buah dari siapa itu dia berbuah. Jadi saudaraku yang terkasih, umat Tuhan yang ada di NTT, kita mengikuti Kristus, artinya hidup kita adalah hidup Kristus. Otomatis status kita menjadi warga kerajaan Allah dan raja kita adalah Kristus sendiri, maka kita akan menunjukkan gaya hidup kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan yang ada di NTT supaya menjaga kualitas rohani. Agar di akhir zaman ini tidak menjadi terkemudian atau menjadi terakhir. Menjadi terakhir artinya mengalami kemunduran rohani. Menjadi terakhir adalah saudaraku yang terkasih, ya, berada di posisi paling belakang. Yang dulunya percaya kepada Yesus, berkobar-kobar rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan, percaya mempertahankan iman dalam keadaan situasi apapun, penderitaan, kesusahan apapun, selalu bertahan. Tetapi di akhir zaman ini menjadi ujian terbesar bagi setiap kita orang percaya, khususnya umat Tuhan yang ada di NTT. Akhir zaman ini untuk bangsa ini, ya, ujian Tuhan yang ada di bangsa ini berdampak kepada umat Tuhan yang ada di NTT. Oleh karena itu perhatikan bahwa ujian dan cobaan adalah dua hal yang berusaha untuk menentukan, ya, ujian dan cobaan dua hal yang berusaha untuk menentukan kualitas iman kita. Karena itu Tuhan mau supaya kita jangan menjadi yang terakhir. Akhir daripada akhir zaman ini tetap kita berada pada posisi terdepan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kondisi hari-hari ini ada banyak sekali orang percaya di NTT yang mengalami stagnasi rohani atau mengalami kemunduran rohani, dan ada juga yang murtad meninggalkan Yesus. Kita ketahui bersama ada begitu banyak orang-orang percaya di NTT yang murtad meninggalkan Yesus. Artinya mereka mengalami kemunduran, berada di posisi terakhir. Dan ini mengerikan saudaraku yang terkasih. Kerohanian kita malang. Kata malang itu berarti sial. Keadaan kita, rohani kita sial. Makanya saudara-saudara yang terkasih, mudah sekali orang untuk diserang oleh suanggi, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Begitu datang penyakit tidak bisa berdoa, lari ke hamba-hamba Tuhan, persekutuan doa. Itu baik saudara-saudaraku. Tapi perhatikan,
Tuhan mau supaya kita membangun dasar rohani kita pribadi, keluarga, dan komunitas. Kota Kupang dan kota-kota yang lainnya harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain. Kata terdahulu artinya penunjuk jalan. Terdahulu artinya, saudaraku yang terkasih, kalau berbicara tentang sebuah kelompok, ya, contoh, sebuah kelompok melakukan perjalanan di malam hari. Pemimpin kelompok itu menunjukkan jalan, ya, yang gelap. Dia membawa senter, otomatis dia menunjukkan jalan. Setiap orang yang di belakangnya mengikuti jejak kakinya. Itu yang disebut dengan terdahulu. Pemimpin itu adalah yang terdahulu. Berarti NTT harus menjadi yang terdahulu dari provinsi-provinsi yang lain. Harus menjadi berkat. Jangan hanya hafal Alkitab, jangan hanya sombong menjadi orang Kristen, jangan hanya bangga dengan status menjadi orang Kristen, tetapi untuk menjadi pemberita firman saja susah. Ya, Anda harus betul-betul bangkit untuk menjadi terang bagi bangsa, menjadi terang bagi provinsi-provinsi yang lain, dan juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya mau supaya kita pastikan di akhir zaman ini kita muncul sebagai orang-orang kepercayaan yang Tuhan percayakan menjadi berkat bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya maaf diri Yesus sampai selama-lama. Engkau Tuhan yang terbaik. Engkau Yesus Tuhan yang mengiring setiap langkah hidup, yang menuntun aku ke jalan yang membawa aku menemui Engkau di dalam kemuliaan. Engkau yang menebus aku, menebus kami, menebus NTT, umatmu yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah itu menjadi Tuhan pegangan kami yang kuat, supaya kami mengiring Kau sampai selama-lamanya. Sekalipun kami susah, meskipun kami menderita, namun kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, sebab Engkau satu-satunya Bapa yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin.